Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Wataw, apa kabar semuanya? Nah, kebetulan kali ini saya ada kesempatan main ke rumahnya Chef Yongki. Sudah tahu kan chef legendaris yang satu ini, yang sudah berpengalaman melanglang buana. Ini dia nih, Master Chef Yongki Gunawan. Beliau adalah termasuk salah satu chef favorit saya ya, karena dia mengedepankan masakan Indonesia. Di samping itu juga dia adalah jago pastry, king of the pastry Indonesia, atau rajane wong gawe pastry ning Indonesia ya wong kiye aja kelalen. Nah, sekarang saya ada waktu buat berbincang-bincang. Nah, ini ada beberapa foto yang saya sudah ambil tanpa sepengetahuan beliau. Saya masuk ke ruang office dan saya ambil gambarnya. Dari beliau masih bayi sampai sekarang dengan usia yang sudah tidak muda lagi sepertinya. Kalau saya sih anggap muda karena jiwanya muda. Beliau masih tetap semangat dan orang yang satu ini adalah baiknya minta ampun. Ini orang the best pokoknya. Tidak mahal dengan ilmu, baik. Kemudian kalau salah pasti dikasih tahu. Dia selalu memberi wejangan, memberi apapun ilmu-ilmu tentang kuliner Indonesia dan pastry. Pengen tahu lebih lanjut? Kebetulan saya dapat ngobrol banyak sama beliau dan saya sudah ambil gambarnya. Kalian penasaran bagaimanakah perjalanan Chef Yongki hingga bisa seperti ini? Cikidot, wataw. Chef Yongki. Ya. Chef Yongki pertama banget masuk ke dunia kuliner usia berapa, Chef? Oh, waktu itu usianya masih 18 tahun. Saya habis selesai dari NHI Bandung, ya, yang di Bandung, NHI, National Hotel Institute Bandung. Itu tahun berapa? Tahun 76, tahun 76, 77 itu baru. Di NHI belajar spesifikasi nggak masakan apa atau semuanya dipelajari? Enggak, kalau dulu kan nggak ada. Masalahnya dulu semua kebanyakan kita masuk. Nah itulah kebanyakan masakan barat ya. Jadi ya nggak apa-apa karena kita belum tahu. Jadi kita memang belajar kebanyakan masakan barat sih waktu itu di sana. Banyak teman-teman nggak yang sekarang jadi profesi sama-sama chef seusia Chef Yongki? Nah itu sekarang juga pada jarang. Kebanyakan mereka pada bekerja ya di hotel atau di restoran, tapi kalau saya sendiri memang enggak, saya jiwanya memang seneng ngajar, jadi senangnya ngajar aja. Kalau kerja nggak gitu demen, demennya ngajar. Saya ngajarin Anda biar pinter, oke. Pernah nggak ketemu sama-sama kuliah bareng di mana pas lagi event atau apa? Oh pernah kuliah. Kalau kuliah sih mungkin dulu juga jarang ya. Waktu saya belajar di Prancis itu dulu jarang ketemu ya. Jarang ketemu karena dulu masih jarang ceritanya kalau orang laki masak itu masih tabu kalau orang dulu. Ya termasuk orang tua saya juga melarang, nggak boleh ya. Tapi buat saya memang itu panggilan soalnya saya suka. Iya. Terus kan udah ciptain buku masakan nih, Chef. Nah, kira-kira masakan Indonesia berapa persen, masakan kue-kue itu berapa persen perbandingannya? Jadi gini, kalau di Indonesia ini kita punya sekarang sih 33 provinsi ya. Kita punya 33 provinsi itu memang punya beda-beda. Contohnya kayak soto gitu. 33 provinsi sotonya berbeda. Bahkan Indonesia kalau saya hitung ya, saya sendiri ada 277 jenis soto. Jadi masakan Indonesia ini beda nih, Chef Muto. Kalau masakan Indonesia, kalau barat kan namanya cream chicken soup. Mau dari kutub utara sampai kutub selatan, setiap negaranya tuh cream chicken soup ya begitu. Tapi kalau di Indonesia ini berbeda. Cream chicken soup kita anggap aja soto. Atau kalau di Thailand namanya tom yam goong. Itu negaranya sudah membakukan ya sampai dari ujungnya Thailand, dari Vietnam, segala itu ya tom yam goong sama. Tapi kalau Indonesia beda. Coba Anda perhatikan, coba Anda ke Papua, ada nggak soto Betawi? Kagak ada. Coba nanti di Jakarta atau cari di
Padang atau di Medan cari soto Solo, bukan soto Solo, soto Pekalongan, ya soto Tegal nggak ada, adanya di Tegal. Tegal Pekalongan aja beda, satu tauco Pekalongan, satu soto Tegal, itu beda. Jadi kita memang unik, Indonesia ini luar biasa, berbeda dengan dunia dunia kuliner tentang soto ini beda. Belum tentu satenya. Satenya aja saya pribadi punya resep sate 125 macam jenis sate yang ada. Nah, makanya beda-beda, sate kambing, sate ayam, sate sapi. Wah, banyak sekali, Indonesia luar biasa lah. Yang semuanya hampir rata-rata enak gitu. Chef Yongki punya chef favorit nggak luar negeri? Atau dulu-dulu pernah ngefans sama chef siapa sebelum saya jadi seperti ini? Dulu sih saya terus terang ngefans sama dosen saya sih waktu itu, Mr. Jean-Pierre, ya waktu itu dia dosen di NHI, memang dia pandai sekali. Saya banyak masukan dari Chef Jean-Pierre, satunya lagi Chef Lutov dari Jerman. Kalau Jean-Pierre ini dari Swiss ya. Kalau Lutov itu dari Belanda, dari Jerman. Nah, itu saya banyak motivasi dapat dari dia, luar biasa. Lokalnya itu Chef Mickey ya, udah almarhum beliau. Juga itu dosen saya di NHI. Ya, saya juga banyak masukan. Saya bisa di pastry itu gara-gara dari Chef Mickey yang asli orang Padang dia. Ya, gitu. Terus pastry yang pertama belajar apa, Chef? Dulu pertama apa? Pertama belajar itu di NHI diajarkan bikin roti, bikin standar, bikin basic cake, ya kan, pastry cream, bikin sus, pastry gitu loh, diajarin gitu. Karena kalau di NHI waktu dulu campur, nggak dipisah kayak ini hot kitchen, ini pastry, ini food and beverage. Jadi semuanya harus mengalami. Jadi saya kebetulan dapat, nggak beda kayak kalau sekarang nggak. Sekarang udah dipisah-pisah gitu. Nah, setelah selesai kuliah, tiba-tiba kan ke wirausaha. Itu awal-awal kok langsung ngajar atau tiba-tiba ada yang japri, boleh ajarin saya dong? Atau nah, itulah pada saat saya di NHI, karena saya sering tampil di NHI waktu itu, zaman saya di NHI itu masih ada Pak Parlannya yang sekarang masih ada ya. Nah, terus Pak Slamet ini Pak Bambang Surohim ya, itu sering pakai saya kalau buat bangket gitu ya kan. Jadi banyak orang kenal. Akhirnya saya mulai tampil pertama yaitu di Bandung, di WIC, di Women International School Women International Club Bandung. Itu mulai tampil. Waduh, badannya ngedrek-drek gitu. Belum. Nah, disitulah awal saya mulai tampil, yang nonton banyak, dan pada saat itu chef untuk tampil di depan umum masih jarang. Jadi saya kali itu tampil di situ, dan mereka senang hati lah, karena kalau saya tuh selalu banyak joke-nya. Sekitar tahun berapa tuh kira-kira, Chef? Itu tahun 81-82 itu sudah tampil. Audiennya berapa waktu itu? Oh, banyak ya. Kalau anggota WIC itu kalau udah lihat chef tampil tuh yang datang banyak, karena dulu jarang sekali ya chef tampil dikasih resep tuh jarang. Jadi mungkin sekitar 200 ada pada saat itu ya, mungkin. Saya sih lupa nggak ini. Rata-rata ibu-ibu atau gimana? Ya, waktu itu si ibu-ibu kan, Women International Club kan banyak kan ibu-ibu ya, orang-orang internasional ya, ada orang Amerika, Inggris gitu tampil gitulah kurang lebih. Berarti dari situ langsung banyak channel untuk ngajar. Betul. Dari situ kita mulai tertarik dan juga mulai mendalami, mulai ngajar, yaitu saya dipanggil ke Nyonya Lim Bandung. Masih yang pertama almarhum. Nyonya Lim sudah almarhum waktu itu, beliau masih muda. Saya juga masih muda sekali, jadi saya suka bantu beliau di sana sampai akhir hayatnya juga saya dekat sekali, saya manggil mami sama dia ya, Nyonya Lim. Dan sekarang udah turun ke mantunya yang namanya Bu Acen gitu. Dekat sampai hari ini juga. Berarti bisa bahasa Bandung dong, Chef? Oh bisa tuh, Yongki aslinya orang Bandung. Dabing orang Bandung. Tapi kadang-kadang ngomong bahasa Tegal ya, Chef? Iya, karena sejak kenal dengan Chef Muto kita ngomongnya Tegal terus. Jadi saya belajar dari Chef Muto, belajar ngomong Tegal. Tapi saya dengar-dengar Chef keturunan Jawa juga ya? Ibu saya orang Jawa, tepatnya dari Cilacap. Desanya namanya desa apa ya? Aduh, namanya lupa deh itu desa. Saya pernah ke sana. Papi saya dulu kan pernah kerja ada di Cilacap, dapat tugas. Makanya saya pernah ada di sana sekitar 2-3 tahun ya. Dan pernah tinggal di Kota Gonggong loh. Ya, 2-3 tahun. Makanya bisa sedikit bahasanya. Saya mudah sekali kalau ngomong ke daerah, sebentar ngomong dia langsung saya bisa ngomong. Yang biasanya nyambung aja gitu. Beledak-beleduk juga. Gitu.
gitu. Masakan Indonesia yang paling Chef sukain apa, Chef? Terus terang, ya masakan Indonesia yang saya sukai kebetulan juga disukai oleh orang-orang di seluruh dunia ya, kayak rendang, nasi goreng, sate, soto, semuanya suka makanan berkuah gitu. Dan enak-enak, kita beda-beda. Sengaja kadang-kadang saya pergi ke daerah cuman pengen makan kulinernya aja, sengaja pergi gitu. Pernah nggak mengalami kesulitan cari bumbu Indonesia? Oh pernah, kan saya pernah juga dipanggil ke Malaysia ngajar, kan bumbu Indonesia susah. Tapi sekarang udah mudah, Chef Nuto. Ya ini kan ada Spice Up the World, nanti ada Indonesia. Jadi bumbu Indonesia akan mudah dapat di luar negeri. Produk kita juga di luar negeri sudah ada sih, seperti kayak cap kupu. Kan mau cari di Arab, Amerika, Australia semua ada. Sekarang mudah. Cuman nanti kita sudah mulai boleh bawa sendiri ya. Siapa tahu nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Chef Yonggi, berapa siswa kalau ngajar paling banyak dan paling sedikit? Sebelum pandemik ini satu kelas kalau yang hands on itu maksimal sekitar 20. Tapi kalau yang demo maksudnya belajar demo sekitar 40-50. Tapi kalau demo produk itu bisa sampai 600-700 biasanya di hotel. Pada sebelum pandemik ya. Tapi sejak pandemik ini kita kebanyakan Zoom aja, khususnya Zoom. Kalau membuat menu, rekomendasi dari ibu-ibu atau dari kita sendiri sih mengeluarkan? Kadang-kadang dari ibu-ibu juga banyak yang minta, kan via Instagram, YouTube banyak minta, Yogi masak ini gimana dong yang tepat. Nah kalau bikin masakan selalu ditimbang, saya nggak pernah nggak ditimbang, dan kapasitasnya saya bikin paling nggak minimal untuk 10 orang makan. Kalau bikin satu-satu terlalu biasa ya, tapi kalau 10 orang makan kan mesti ditimbang. Jadi kita mau bikin berapa banyak pun masakannya akan rasanya sama nantinya. Jadi perlu ditimbang gitu. Chef Yonggi kan pernah bikin buku. Buku pertama tahun berapa kira-kira, Chef? Oh. Dan apa? Buku itu sebetulnya bukan jualan buku ya. Pertama yang ngajak itu Gramedia ya. Jadi Gramedia datang ke sini minta resep masak Yonggi, kue Yonggi. Jadi kita bikin bergabung dengan Gramedia sampai sekarang masih ya ada, bisa Anda dapatkan. Kalau di tempat Yonggi sini memang kita tidak dijual belikan untuk umum, Chef. Jadi itu buku pelajaran saya yang ada paketnya masakan, paket kue, paket puding itu. Jadi sebenarnya tidak dijual belikan. Tapi orang boleh mendapatkannya sih, boleh. Ya cuman cukup mahal. Tapi nanti kalau ikut kursusnya uangnya dikembalikan karena buku pelajarannya ada di situ. Chef Yonggi pernah kan masak masakan Indonesia. Tadi kan cari bumbunya yang susah. Ada nggak pengolahan yang susah dari bumbu-bumbu Indonesia? Mengolahnya? Mengolah bumbu sih nggak ada yang sulit ya. Semuanya sebetulnya masakan Indonesia tidak sulit. Karena rempahnya di Indonesia ini bukan cukup ya, lengkap sekali. Mau dari kemiri, ketumbar, jinten, semuanya ada. Ya semuanya ada, sebetulnya nggak ada yang sulit ya kan. Kalau keluar negeri memang ada sulit. Lucunya kalau saya contohnya ke Vietnam atau ke Singapura yang paling dekat dipanggil cari bumbu Indonesia, adanya produk Vietnam semua, apalagi di Amerika Vietnam, di Eropa kebanyakan dari Vietnam. Indonesianya nggak ada, padahal Indonesia nomor 1. Dan masakan Indonesia saya bilang dulu ya sangat sehat. Anda tidak perlu takut kolesterol. Karena apa? Nanti Anda bisa cek di Google ya, di tentang healthy food ya, healthy apa ya, nanti di Google itu ada ya. Saya suka lihat di Discovery Healthy itu bahwa masakan Indonesia itu yang ngecek orang Amerika loh. Dia seorang dokter, bahwa tidak ada masakan Indonesia yang mengandung kolesterol walaupun dibuat dari notabene santan atau daging. Karena apa? Bumbunya sangat padat. Karena orang Indonesia penyuka bumbu daripada daging. Orang kalau makan daging ayam aja nggak mau kecium ayamnya, makan daging sapi nggak mau kecium daging sapi. Yang dia mau adalah bumbu. Dengan padatnya bumbu itu semuanya menyerap, terutama bawang merah, bawang putih, salam, dan lengkuas. Yang lainnya juga menyerap, tapi yang paling tinggi ini 4. Dan 4 bumbu ini selalu dipakai di hampir 90% masakan Indonesia. Salam, laos, bawang putih, bawang merah itu pasti, ya kan? Nah itu jadi semuanya menyerap. Jadi Anda nggak perlu takut kalau masakan Indonesia, walaupun masuk ke rumah makan Padang, wah makan rendang, makan gulai, makan aja, tenang, karena bumbunya sangat padat ya, dan nggak jadi kolesterol. Nah kalau ke kue nih, saya lihat kuenya Chef Yonggi master, bagus-bagus banget. Kayaknya Chef Yonggi bisa melukis juga ya? Iya, seneng ngegambar saya, Chef. Saya seneng ngegambar, saya seneng makan, bikin apa, saya senang bikin itu, tapi just hobi. Tapi kadang-kadang ada orang belajar ya saya ajarin lah cara bikin. Sebetulnya kalau kita mau belajar bisa, jadi nggak ada istilah
Yoki saya mah nggak passionnya di dekor, Yoki saya nggak passion di kue, enggak. Ya contohnya Yoki di sini kan kita punya yang bantu asisten banyak. Asisten pada dasarnya mereka dari kampung, sekolah perhotelan juga enggak. Mereka lebih ahli daripada saya, karena hampir setiap hari mereka melakukan, ya kan? Jadi kita nggak ada prinsip itu. Jadi Anda juga nggak boleh ngomong, saya nggak suka masak, enggak. Siapapun mau jadi chef bisa, nggak ada yang nggak bisa. Bisa saat sekarang apalagi, ya. Sekolahan ada banyak, masuk aja sekolahan dulu. Gitu. Ada nggak teknik khusus supaya kue misalkan nggak gagal? Kan ibu-ibu kadang-kadang gagal mungkin dengan ukurannya salah atau nyontek di buku tiba-tiba praktek berbeda, gimana tuh Chef? Betul. Nah itu. Jadi untuk saat sekarang Anda harus bisa melihat di YouTube saya. Di situ ada knowledge-nya tentang penggunaan loyang bagaimana, cara memilih telur gimana. Itu harus yang tepat, harus ditimbang dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak timbang, nanti akhirnya ada yang jadi, ada yang enggak. Nah itu knowledge itu penting. Apalagi pengocokan telur. Waduh itu penting sekali, banyak yang gagal di situ. Dan biasanya kalau gagal, ibu-ibu ini atau peserta ini pasti disalahin chefnya, chefnya ini jelek, resepnya gagal. Padahal ibu yang bikinnya salah, ya. Karena ya saya juga nggak menyalahkan 100% karena seperti di YouTube nggak pernah dijelasin ngocoknya sampai bagaimana, harus gimana, dan istilahnya kebanyakan pakai istilah Inggris. Jadi banyak ibu-ibu yang notabene orang Indonesia jarang sekali ngomong Inggris ya. Jadi kadang-kadang pendapatnya berbeda di situ gitu. Ya nanti kalau mau lihat tips saya bisa lihat di YouTube banyak sekali ya. Juga YouTube-nya apa sih? Oh YouTube-nya ya Yoki Gunawan aja, tinggal buka Yoki Gunawan, Instagram-nya Yoki Gunawan Kue, di situ ada ya. Bisa belajar, kita sama-sama belajar, pengen masukan dari teman-temannya Chef Muto juga nih ya. Chef Muto ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.